Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati hari ini kita memperingati Hari Kesadaran Vaksin HIV ya. HIV sendiri adalah virus yang menyerang imun tubuh sehingga kekebalan tubuh kita menurun, lalu akhirnya kita mudah sekali terserang berbagai penyakit. Kalau tidak segera ditangani, ini juga bisa istilahnya bisa progresnya akan memburuk gitu ya dan menjadi AIDS. Nah, ini akan menjadi topik kita hari ini, bagaimana kita menangani dan menghadapi AIDS. Sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar HIV dan AIDS. Oke, yang pertama adalah AIDS itu bersifat keturunan. Katanya kalau misalkan AIDS itu bisa diturunkan secara genetik. Misalkan si ibu itu penderita AIDS, anaknya otomatis nih memang juga pasti menderita AIDS. Tapi apakah itu benar ya? Mitos atau fakta? Jangan-jangan sebenarnya ada cara juga agar anak atau baby yang ada dalam kandungan si ibu bisa terhindar dari AIDS. Nah, itu yang akan kita tanyakan bersama dokter kita hari ini ya. Oke, selanjutnya adalah transfusi darah meningkatkan risiko terkena HIV. Nah, kita kan memang pastinya sering donor darah, dan untuk beberapa teman-teman yang memang membutuhkan transfusi darah, ini juga menjadi hal yang mungkin rutin dilakukan. Tapi ada sebagian orang yang merasa takut nih, kalau transfusi darah jangan-jangan nih darah yang masuk ke tubuh saya itu bukan darah dari orang yang sehat. Kalau dia punya virus HIV gimana? Bisa nggak tertular pada saya? Apakah benar? Apakah tidak ada filter atau mungkin seleksi yang begitu ketat sehingga orang yang punya HIV tidak bisa mendonor darah gitu ya. Nah, ini akan kita tanyakan juga mitos atau fakta ya bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah HIV tidak memandang orientasi seksual. Nah, kita kan kadang-kadang ya bicara tentang HIV selalu yang terpikir adalah gonta-ganti pasangan. Nah, ini apakah memang menjadi satu-satunya penyebab atau penularan dari HIV? Atau sebenarnya ada nih hal-hal lain yang mungkin kita nggak sadar gitu ya, kita nggak tahu, bahkan mungkin ada seorang istri di rumah yang merasa dia hanya berhubungan suami istri dengan suaminya, tapi kok tiba-tiba terkena virus HIV nih. Nah, itu nanti kita akan tanyakan juga nih bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah HIV menular lewat alat makan. Nah, kadang-kadang kita jadi memang mendiskreditkan atau mendiskriminasi teman-teman yang memang penyandang AIDS atau terkena virus HIV. Jadi kadang-kadang kita enggan gitu ya, atau mungkin menjauhi mereka. Bahkan apalagi kalau sedang makan bersama, kayaknya nggak mau deh gitu ya. Apalagi kalau misalnya alat makannya sama gitu, itu takut kan? Nah, apakah sebenarnya ini bisa menjadi media untuk menyebarkan virus tersebut, membuat orang tertular? Itu juga akan kita tanyakan bersama dokter kita, itu mitos atau fakta ya. Oke, selanjutnya adalah nyamuk bisa menjadi media penularan HIV. Wow, kalau bisa itu serem juga ya. Apalagi kalau kita tinggal yang di dekat kebun gitu, banyak nyamuk, kita nggak tahu di sekeliling kita gitu kan. Ada apa saja, siapa saja, kondisi kesehatannya bagaimana. Apakah benar nyamuk bisa menjadi media penularan HIV? Benar nggak sih? Ada penelitiannya nggak nih gitu ya? Jangan sampai kita salah kaprah, salah informasi, akhirnya kita takut berlebihan. Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita. Oke, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah menjabarkan beberapa mitos atau fakta ya seputar AIDS ataupun HIV. Kita harus mengkonfirmasi kebenarannya, meluruskan informasinya agar tidak salah kaprah di masyarakat. Karena itu sudah hadir bersama saya di studio Dr. Hendra Atmajaya dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Langsung kita sapa. Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi Kak Rika. Ya, semangat nih ya, libur-libur kita beri informasi untuk pemirsa di rumah. Betul. Kali ini kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar HIV dan AIDS.
Nah, kalau kita bicara HIV dan AIDS, pasti orang kan "Aduh, takut ya, takut kena ya," tapi kadang-kadang nggak mau kenalan. Makanya kita coba kenalan dulu nih dengan penyakit ini ya. Oke, yang pertama saya mau tanya, mitos atau fakta kalau HIV atau AIDS ini sifatnya diturunkan juga secara genetik? Oke, kalau misalnya untuk HIV yang dikatakan dapat menular secara keturunan, ya kalau misalnya diturunkan secara genetik itu tidak tepat. Tapi kalau misalnya Mitos memang ya? mitos benar. Tapi kalau misalnya menularkannya itu secara vertikal, misal dari ibu yang memang sudah penderita HIV, dia bisa dapat menurunkan ke bayinya. Terutama kalau ibunya itu belum mendapatkan terapi apa-apa sama sekali untuk HIV-nya. Jadi dia bisa menurunkan secara saat dia hamil, karena dia dapat nutrisinya kan dari plasenta, ada air ketubannya juga. Mungkin dari persalinannya juga ya, melewati jalan lahir berdarah-darah ya. Kemudian dapat menular juga dari saat menyusui gitu. Oh, oke. Nah, ini saya pernah ya bertemu dengan salah satu penyintas AIDS gitu ya. Bayinya tuh tidak HIV, Benar. tidak tertular. Nah, sebenarnya berarti ada beberapa kasus yang memang bisa loh dijaga agar tidak bayinya tertular saat kehamilan sampai proses melahirkan. Itu prosesnya gimana, Dok, agar tidak tertular? Nah, biasanya kan saat pertama kali hamil, saat ibunya itu tersebut kontrol misalnya, saat antenatal care ya, saat pemeriksaan kehamilan, kalau misalnya ambil contoh di fasilitas kesehatan yang paling awal aja, yang paling dasar di puskesmas, setiap kali sudah ketahuan kalau pasien tersebut hamil, biasanya akan di-screening, akan dicek tuh hepatitis B, HIV segala macam. Kalau misalnya memang dari awal sudah diketahui kalau ibunya tersebut memang penderita HIV, jadi lebih cepat diberikan untuk terapi antiretroviral namanya. Jadi obat-obatan antiretrovirus untuk HIV-nya. Jadi dia dapat menekan viral load atau jumlah virus yang ada di dalam darahnya. Jadi kemungkinan dia untuk menularkannya itu akan lebih kecil gitu. Jadi bisa saja saat melahirkan bayinya itu tidak tertular dari ibunya. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Yang penting ibunya itu memang sudah dapat terapi ARV gitu. Tapi tetap ada kemungkinan untuk menularkan ke bayinya. Jadi biasanya bayi yang baru lahir juga akan diberikan ARV sebagai profilaksis untuk bayinya juga gitu. Kemudian nanti di umurnya yang sudah beberapa minggu nanti akan dicek di bayinya apa memang dia tertular atau tidak gitu. Oke. Jadi sebenarnya masih ada nih harapan ya untuk bayi-bayi yang memang ibunya menderita atau mengidap AIDS ataupun HIV gitu ya, bayi-bayinya masih bisa lahir dengan sehat gitu, asalkan memang si ibu di screening dengan tepat, lalu tadi diberikan ARV dan juga memang kondisinya sehat juga begitu ya. Jadi masih ada harapan bisa dicegah untuk menularkan pada bayinya. Oke, selanjutnya nih ya, Dok ya, mitos atau fakta sih kalau transfusi darah itu meningkatkan risiko terkena HIV. Nah, ini kadang-kadang orang kan jadi takut ya untuk donor darah atau ditransfusi darah karena itu kan nggak tahu darah ini tuh bawaannya sehat nggak, jangan-jangan ada penyakit, jangan-jangan ada virus HIV. Apakah memang kegiatan atau proses transfusi darah ini bisa menjadi media untuk menularkan virus tersebut? Oke, segala jenis tindakan itu pasti tetap ada manfaatnya, tetap ada risikonya masing-masing. Nah, pada transfusi darah itu memang dia akan meningkatkan risiko untuk baik si donor, baik maupun si penerima itu terkena HIV juga. Tapi saat sebelum proses pengambilan darah, saat sebelum didonorkan kan sang donor itu tetap akan di-screening dulu, akan diperiksakan apa memang donor tersebut sehat, bebas dari hepatitis B, bebas dari HIV, baru itu darah itu bisa didonorkan gitu. Jadi screening itu tetap akan sangat ketat, bahkan di PMI sekalipun itu bahkan lebih ketat lagi gitu. Nah, kalau memang sangat ketat, risikonya itu bisa terjadi kalau apa nih? Apakah karena screeningnya tidak ketat atau apa? Bisa saja seperti itu. Kalau misalnya screening dari awalnya itu tidak ketat, maka tetap ada risiko untuk menularkan. Artinya darahnya itu sudah tercemar dengan virus HIV tersebut. Ini yang berisiko hanya penerima atau pendonor juga Dua-duanya. punya risiko? Karena kenapa pendonor punya risiko? Yang pertama, donor punya risiko apabila alat-alat transfusi itu jarumnya itu mungkin tidak steril atau bekas sudah dipakai secara bergantian, ya kita tidak tahu pasien-pasien donor-donor sebelumnya itu apakah memang bersih, bukan penderita HIV, ya mereka tetap ada risiko seperti itu. Dan sebagai penerima ya karena dia menerima produk darah tersebut,
yang kita tahu salah satu cairan tubuh yaitu darah itu memang media penularan HIV yang besar. Gitu. Baik, jadi memang kalau kita mau mendonor atau mendapatkan donor harus dari vaskes yang terpercaya ya. Benar. Jangan sampai terjadi kondisi yang sebenarnya tadinya mau berdonor, mau berderma dengan darah kita gitu ya, status darah kita justru mengalami kondisi kesehatan atau gangguan kesehatan baru Benar. gitu Kalau ya. yang screening yang benar sih, yang memang lebih ketat sih, bahkan sampai kalau misalnya tekanan darah kita pun agak rendah, biasanya mereka akan tolak gitu. Betul, itu dia. Jadi benar-benar harus ke tempat yang tepat dengan tenaga yang profesional, jangan yang abal-abal gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Sebenarnya HIV itu tidak memandang orientasi seksual. Kalau ini sih fakta ya, Fakta ya. baik dia orientasi seksual yang memang benar ataupun yang menyimpang, tetap ada risiko untuk terinfeksi dari HIV. Tapi kalau misalnya memang orang tersebut memang tidak bergonta-ganti pasangan, tidak melakukan perilaku hubungan seksual yang berisiko, ya aman-aman aja sebenarnya ya. Baik dia, tapi kalau misalnya memang ada penyimpangan seksual seperti itu, memang dia bergonta-ganti pasangan, dia tidak menggunakan pengaman atau kondom saat berhubungan seksual, kemudian mohon maaf yang memang orientasi seksualnya menyimpang seperti ya. homoseksual, dia berhubungan seksual dengan sesama jenis, itu lebih meningkatkan resikonya lagi untuk terkena HIV. Jadi walaupun tidak memandang orientasi seksual, tapi penyimpangan bisa meningkatkan risiko lebih besar ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau HIV itu bisa menular lewat alat makan. Nah sebenarnya sih selama pandemi ini kita juga sudah menghindari ya bertukar alat makan barengan gitu ya. Nah sebenarnya apakah ini benar-benar bisa membuat penularan itu terjadi karena alat makan yang digunakan bersamaan atau bergantian? Oke, kalau memang untuk HIV sih media penularannya itu dari air liur itu sangat kecil sekali, bahkan hampir tidak ada. Jadi kalau misalnya memang bertukar alat makan dengan penderita HIV, itu kemungkinan untuk terkenanya sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Hampir tidak media penularan untuk virus HIV itu sendiri cairan tubuh yang lain, misalnya darah, cairan semen pada pria, cairan vagina atau serviks atau leher rahim ya. Mayoritas sih dari situ. Gitu. Oke, jadi bukan dari air liur, itu kecil sekali kemungkinannya dan hampir tidak ada. Jadi bisa dibilang ini mitos ya, Dok ya. Oke, jadi jangan takut juga ya. Tapi kalau bisa dihindari ya, karena kan ada penyakit lain yang ditularkan oleh liur tadi ya. Jadi jangan bergantian juga nih alat makannya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau nyamuk bisa menjadi media penularan HIV. Ini juga serem juga kan, kalau nyamuk kan bukan kita yang mau ya, dia hinggap-hinggap sendiri, jalan-jalan sendiri gitu ya, dan kita nggak tahu, apalagi kalau mungkin yang di areanya memang banyak nyamuk. Ini gimana, apakah benar nih Dok? Kalau yang ini sih mitos ya. Mitos banget ya? Karena virus HIV itu sendiri memang cukup berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain yang kita tahu. Kalau misalnya memang media reservoirnya itu seperti demam berdarah atau malaria, ya itu memang ditularkan reservoirnya itu dari nyamuk. Nah, tapi kalau misalnya HIV itu tidak. Tidak ya. Seperti itu. Jadi bukan si nyamuk. Jadi jangan nyalain nyamuk ya. Kalau kita terkena HIV mungkin ada pola hidup kita yang salah juga. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang topik kita hari ini, bagaimana kita mencegah, mengobati dan menghadapi AIDS ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini kita akan bahas tentang AIDS ya, bagaimana mencegah, mengobati dan menghadapinya, dan masih bersama dokter kita, Dr. Hendra Atmajaya dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Oke, Dok, kalau kita bicara tentang HIV dan AIDS, yang pertama kali kita ada muncul di pikiran kita adalah kekebalan tubuh yang diserang gitu ya. Nah, sebelum masuk ke penyakit tersebut, sebenarnya kekebalan tubuh ini kan jadi selalu disebut-sebut sebagai garda terdepan untuk seorang manusia menghalau semua hal yang nggak baik dari luar, itu virus, bakteri dan segala macam. Nah, kekebalan tubuh itu apa dan bagaimana cara kerjanya dalam tubuh kita? Sebenarnya sistem kekebalan tubuh pada tubuh manusia itu memang sangat kompleks ya, sangat rumit, dan memang sudah diciptakan sebegitu hebatnya. Jadi memang dia fungsinya untuk
menghalau kuman atau benda asing yang memang berusaha untuk masuk ke dalam tubuh kita. Cuma secara gambaran umumnya sih, setiap kali ada kuman atau benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita, mau dari manapun itu, maka mayoritas sel darah putih kita akan mencoba untuk menghancurkan, untuk mencegah supaya kuman-kuman tersebut jangan sampai merusak tubuh kita secara lebih lanjut. Nah, pada saat proses sistem kekebalan tubuh itu juga bakal ada gejala-gejala yang akan kita rasakan. Itu salah satu mekanisme pertahanan dari tubuh kita juga. Jadi ibarat kalau sel darah putih kita itu ibarat prajuritnya, tentaranya untuk melawan kuman-kuman asing yang akan masuk ke dalam tubuh. Gitu. Oke, jadi mereka adalah prajurit yang akan siap melawan musuh yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Dan itu pastinya selama lagi berjuang, lagi perang istilahnya kita ada gejalanya. Biasanya gejala kayak apa sih, Dok? Contohnya demam, batuk, pilek itu juga salah satu mekanisme. Salah satunya benar. tuh ya. Jadi tubuh kita itu akan meningkatkan suhunya sendiri dengan tujuan untuk mematikan si kuman tersebut. Jadi batuk, pilek itu juga salah satu mekanisme tubuh kita untuk mengeluarkan kuman tersebut. Gitu. Itu dia tuh ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya demam itu karena apa, batuk pilek karena apa. Itu salah satu sebenarnya hal yang menjadi wajar sinyal gitu, alarm ya. Tapi jangan dibiarkan juga. Berarti kan ada masalah di tubuhnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke HIV dan AIDS. Sebenarnya kan kadang-kadang kita berpikir ini tuh HIV dulu semua orang atau langsung AIDS, atau sebenarnya dia nggak tahu waktu terpapar HIV-nya gitu. Nah, apa sih perbedaan HIV dan AIDS, dan mungkin gejalanya juga pasti akan berbeda seperti apa, Dok? Kalau untuk HIV itu sendiri sih nama dari virus tersebut. Jadi namanya Human Immunodeficiency Virus. Human itu manusia, immunodefisiency, defisiensi dari imunitas, jadi menurun imunitas dari tubuhnya. Kemudian virus itu ya jenis virus yang HIV-nya. Kalau untuk AIDS-nya sendiri ada kaitannya dengan HIV karena memang AIDS itu adalah stadium lanjut setelah terinfeksi dari HIV. AIDS itu singkatan dari acquired yang didapat, immunodefisiency menurunnya imunitas, dan sindrom. Jadi dia itu sudah beberapa kumpulan gejala yang menjadi penyakit yang merupakan stadium lanjut dari infeksi HIV tersebut. Oke, jadi HIV lalu AIDS. Jadi sebenarnya orang pasti akan terpapar HIV dulu, baru AIDS gitu ya. AIDS. Nah, selama proses HIV itu apakah baru terpapar HIV, apakah ada gejala yang cukup signifikan sehingga seseorang bisa tahu gitu ya? Biasanya sih kalau untuk infeksi HIV yang baru pertama kali itu awal-awalnya dia akan merasakan gejala-gejala yang tidak khas, bahkan hampir sama seperti flu pada biasanya. Jadi flu-like syndrome, jadi dia hanya bisa merasakan demam, batuk, pilek, lemas, sama seperti saat kita flu batuk seperti itu ya. Biasanya dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu pertama. Gitu. Padahal di saat 1 sampai 2 minggu itu si virus sedang bereplikasi, menggandakan dirinya, memperbanyak dirinya, sehingga muncul flu-like syndrome tersebut. Setelah 2 minggu itu berlalu, maka dia akan perlahan-lahan turun, jumlah viral load-nya itu akan stagnan, tapi kekebalan tubuh kita itu sudah mulai menurun. Jadi di dalam 2-10 tahun selanjutnya bisa saja saat diperiksa itu memang pasien masih negatif, tapi memang kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu imunitasnya itu sudah bahkan sangat menurun sekali, maka itu akan muncul gejala-gejala selanjutnya yang bahkan bisa lanjut menjadi AIDS. Nah, ini dia nih, kan kadang-kadang kita mungkin menyepelekan si batuk pilek ya sebagai penyakit, ya udah penyakit rumah lah, penyakit yang bisa dengan obat warung kok gitu. Bedanya apa sih flu atau pilek gitu ya, batuk pilek yang dialami oleh pasien yang memang terpapar HIV dengan yang memang batuk pilek biasa? Jujur kita belum bisa untuk membedakannya ya, flu yang biasa dengan flu yang akibat dengan HIV. Jadi kebanyakan pasien itu sudah akan diketahui bahkan tidak sengaja saat dia screening atau sudah gejala yang lanjutan seperti itu. Jadi akhirnya banyak yang terlambat dan sudah dideteksi sudah jadi AIDS. Itu karena itu ya. Kadang-kadang karena benar-benar common banget gitu ya dengan penyakit yang lain. Bahkan di awal-awal kalau misalnya memang seseorang itu aware, dia sudah melakukan tindakan yang beresiko, kemudian dia mencoba untuk memeriksakan, keesokan harinya bisa saja ya masih negatif gitu. Tapi belum tentu pasien itu tidak terinfeksi. Bisa saja manifestasi klinisnya itu muncul beberapa tahun kemudian, bisa sampai 10 tahun lamanya. Nah
Nah ini nih, dari HIV tadi dokter, untuk sampai ke AIDS tuh juga nggak secepat itu, takes time juga ya, bisa 2-10 tahun gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana sampai ke arah AIDS-nya, sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan orang terpapar HIV? Apakah hanya karena si tadi gonta-ganti pasangan atau orientasi seksualnya? Nah ini bisa dijelaskan nggak sih? Oke, kalau untuk mayoritas kasus sih memang penularannya itu masih melalui hubungan seksual, terutama hubungan seksual yang berisiko. Yang dikatakan hubungan seksual yang berisiko itu seseorang bergonta-ganti pasangan seksualnya, kemudian tidak menggunakan pengaman atau kondom saat berhubungan seksual, dan perilaku-perilaku menyimpang hubungan seksual lainnya seperti mohon maaf homoseksual, ya itu akan meningkatkan resiko untuk terjadi HIV. Tapi bukan hanya itu saja media penularannya. Kalau selain cairan dari kelamin masing-masing, itu juga media penularannya lewat darah. Jadi bisa saja karena jarum, bisa dari jarum, mungkin paling banyak itu jarum suntik, beberapa orang yang menggunakan penyalahgunaan narkoba atau nafza, itu kan jarum suntiknya biasanya dipakai secara bergantian, yaitu tidak steril, bisa menjadi media penularan. Kemudian jarum tindik atau tato itu juga sama, kalau misalnya memang tidak steril, meningkatkan risiko untuk terjadi penularan. Nah, ada juga yang memang dapat dari transfusi, sama juga media penularannya ya dari jarum juga. Nah, dan mungkin angka kecilnya itu beberapa tenaga kesehatan itu juga rentan terpapar HIV/AIDS karena ya meningkatnya kasus kecelakaan kerja tertusuk jarum jahit atau jarum suntik yang memang sudah tercemar dari pasien yang memang terkena HIV. Paling banyak sih dari situ. Dari situ ya. Oke. Nah, ini kan kadang-kadang mungkin kalau orang-orang yang memang tahu nih, dia melakukan suatu tindakan yang berisiko, baik itu seks bebas ataupun orientasi seksual menyimpang, dan juga tadi mungkin bergonta-ganti jarum suntik gitu ya karena penyalahan nafza gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang merasa saya baik-baik aja nih, tiba-tiba dang gitu ya, kok saya bisa terpapar HIV? Ini memungkinkan tidak? Kalau dibilang memungkinkan sih memungkinkan ya, karena mayoritas juga ketahuannya tidak sengaja ya. Saat dia berobat, dia mengeluh gejala-gejala yang agak khas bisa mengarah ke arah sana, kemudian kita lihat dari ciri fisiknya juga berbeda, atau mayoritas ya memang pada saat lagi screening saja, karena banyak memang screening yang digunakan untuk mengecek HIV, misalnya saat screening pranikah sebelum menikah, masing-masing calon pengantin itu screening dulu untuk cek lab, atau screening saat hamil ya, saat pertama kali hamil akan di screening ulang HIV, hepatitis B dan yang lainnya. Dan selain screening saat hamil juga saat mau operasi misalnya itu HIV kan memang menjadi standarnya untuk dicek. Biasanya mayoritas ketahuan saat screening atau memang saat bergejala gitu. Oke, jadi memang sangat memungkinkan juga ya untuk kita yang sebenarnya tidak melakukan tindakan berisiko tertular, baik tadi apalagi mungkin tenaga kesehatan, lalu mungkin ada kecelakaan kerja yang kita nggak tahu juga, atau mungkin para istri di rumah yang nggak tahu, atau suami yang nggak tahu pasangannya itu bergonta-ganti pasangan atau tidak. Jadi penting sekali untuk kita setia pada pasangan juga ya. Oke, Mas, kok Mas jadinya Dok gitu ya. Dok, kalau kita bicara tentang gejala tadi, ciri fisiknya juga berbeda gitu kan. Ciri fisik apa sih yang bisa terlihat secara istilahnya mata gitu ya, pandangan mata? Ya, meskipun gejalanya memang tidak khas, bahkan secara fisik sekalipun, pada beberapa individu yang memang terinfeksi HIV atau terinfeksi AIDS bisa saja gejalanya berbeda, tapi kita juga bisa lihat secara fisiknya. Kalau yang sudah pernah nonton film Bohemian Rhapsody, nah, vokalis Queen ya almarhum sudah ya Freddie Mercury, kan kita bisa dilihat dari ciri fisiknya. Saat beliau masih sehat itu sangat energik di panggung, tapi saat beberapa lama sebelum beliau meninggal dunia kan fisiknya itu sangat berubah ya. Jadi dia penurunan berat badan yang sangat drastis tanpa alasan yang jelas. Jadi dia bukan dalam saat program penurunan berat badan, saat diet itu, tapi berat badannya turun secara drastis. Kemudian otot-ototnya itu sudah mulai mengecil, sudah mulai kurus ya. Kemudian ya kalau misalnya dari ciri fisiknya yang lain, biasanya lidahnya itu lebih kotor daripada biasanya karena ya beberapa infeksi sudah
mulai masuk karena memang si imunitas pasien tersebut kan memang sudah turun. Lidah kotor itu bisa terlihatnya apa, berwarna kah? Biasanya keputihan karena Keputihan, efeknya jamuran, efek dari jamur gitu. Bahkan pada kasus-kasus AIDS yang sudah lebih lanjut, jamur itu juga sudah dapat menginvasi sampai ke dalam kerongkongannya, bukan hanya sampai lidahnya saja gitu. Dan ya beberapa gejala-gejala yang lain yang memang khas dari AIDS juga gitu. Oke, jadi ciri fisiknya juga bisa terlihat ya, bahkan ada sebagian yang kulitnya menggelap begitu ya. Nah ini dikarenakan apa nih kalau kulit sendiri? Kan bisa terlihat juga ya dari kulitnya. Ya, karena memang sistem imunitasnya sendiri sudah turun, jadi beberapa kuman atau benda asing dengan sangat mudahnya untuk menginfeksi kita. Oke. Gitu. Nah, salah satu yang paling sering itu herpes zoster atau biasa disebut orang awam itu cacar ular. Jadi orang-orang yang memang sudah pernah terkena cacar, virus itu saat sembuh virus itu tidak akan hilang. Betul. Dia akan dorman di dalam tubuh kita istilahnya ya, dia akan istirahat di dalam tubuh kita. Ketika imun kita itu turun, dia akan muncul bukan sebagai cacar lagi, tapi yaitu sebagai herpes zoster atau cacar ular itu. Jadi pasien-pasien HIV itu sangat rentan terkena itu karena kan memang imunitasnya sedang turun, maka herpes zosternya itu akan muncul gitu. Jadi itu dia, karena sistem kekebalan tubuhnya memang benar-benar diserang, jadi apapun dibombardir gitu ya. Nah dok, tadi dokter kan juga bilang nih, dari HIV itu mungkin punya waktu sekitar 2-10 tahun untuk jadi AIDS. Ini kan sebenarnya waktu yang cukup panjang untuk perjalanan sebuah penyakit dibandingkan penyakit akut pastinya ya. Nah bisa nggak sih dicegah HIV itu agar tidak bermetamorfosa menjadi AIDS? Nah, kalau untuk saat ini sih, untuk mencegah virus HIV itu berkembang sampai menjadi AIDS itu bisa diberikan terapi antiretroviral atau ARV. Tujuan dari ARV itu sendiri untuk meningkatkan lifespan-nya, jadi memperpanjang masa hidup si penderita HIV, kemudian mengurangi resiko dia menularkan ke orang lain. Ya, jadi pasien HIV juga masih tetap dapat beraktivitas seperti layaknya orang normal lainnya. Jadi juga untuk mencegah jangan sampai dia jatuh ke stadium yang lebih lanjut ke AIDS gitu. Jadi masih bisa gitu ya, ada masih waktu. Bisa. Asalkan screeningnya juga cepat gitu ya. Gitu. Nah itu juga memang screening yang jadi hambatan. Kadang-kadang sudah tahu bahwa ada risikonya tapi tidak mau atau takut untuk memeriksakan diri. Atau mungkin ya tadi banyak orang yang nggak sadar sebenarnya dia tidak melakukan tindakan berisiko tapi tertular tanpa sengaja. Ini juga mungkin screeningnya bisa jadi lambat ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati pemirsa. Nah bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, kita lanjut lagi masih bahas tentang AIDS bersama dokter kita, Dr. Hendra Atmajaya dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Oke dok, tadi kan mungkin 2 atau 10 tahun gitu ya, jika tidak di screening lalu tidak mendapatkan jadi tadi ARV juga bisa akhirnya berubah menjadi atau naik ke stadium lanjut yaitu AIDS. Nah pada proses ini biasanya orang-orang baru memeriksakan diri karena ada hal atau ada symptoms yang dia rasakan gitu. Hal yang paling khas selain tadi memang batuk pilek kan di kondisi atau fase HIV gitu, AIDS itu apa yang paling khas dan membuat mereka akhirnya mau datang untuk ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri? Oke, biasanya sih kalau misalnya pasien-pasien tersebut sudah merasakan gejala-gejala yang memang sebenarnya kurang umum dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Misalnya pasien itu merasakan demam, batuk pilek, diare yang sudah tidak kunjung sembuh. Biasanya kan kalau misalnya demam, batuk pilek atau diare biasanya kan dalam paling jangka waktu 1-2 minggu itu sudah bisa sembuh. Betul. Tapi kalau misalnya pada pasien-pasien yang HIV, dia dapat merasakan itu bahkan sampai berbulan-bulan gitu. Nah biasanya kalau misalnya sudah muncul gejala seperti itu, nah baru mereka akan memeriksakan dirinya. Dari fisiknya juga kita juga bisa melihat seperti yang tadi itu lidahnya agak kotor karena jamuran ya. Kemudian
pasien-pasien HIV juga sangat rentan terkena TBC ya, Oke. terkena TB paru, dikarenakan ya TB itu penyebabnya si bakteri ya memang. Cuman pasien-pasien yang memang imunitasnya sangat menurun, TB itu akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh dan menginfeksi. Jadi antara pasien yang sehat, orang yang sehat dengan pasien HIV apabila terpapar dengan kuman TB, tentu pasien yang dengan HIV akan dengan lebih mudah terkena TB dibandingkan pasien yang memang fit, orang yang memang fit-fit saja gitu. Nah ini kalau TB sendiri kan juga sebenarnya bisa disembuhkan dengan ya tadi kan obat yang memang diberikan dengan jangka waktu tertentu. Untuk pasien HIV dengan TB, proses penyembuhannya lebih lamakah, lebih parah juga merasakan gejalanya, atau memang sampai tidak bisa disembuhkan TB-nya? Oke. Kalau untuk TB-nya sih dapat disembuhkan, Tetap tapi kalau ya? untuk HIV-nya ya itu memang sudah tidak dapat disembuhkan. Virus itu akan tetap ada di dalam tubuh, tapi kalau misalnya TB paru sendiri itu dapat disembuhkan dengan kondisi tertentu walaupun pasien tersebut memang sudah terinfeksi HIV gitu. Jadi ada kriteria tertentu kalau memang misalnya imunitas tubuhnya itu sedang baik ya itu akan diberikan antiretroviralnya ARV-nya bersamaan dengan obat TBC yang paling minimal kita harus konsumsikan selama 6 bulan kalau misalnya menderita TB paru gitu. Oke, 6 Di rumah bulan. sakit kita sendiri, di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci itu memang kita punya poliklinik khusus rawat jalan untuk pasien-pasien yang memang terinfeksi TB dan HIV Oh, wow. gitu. Itu memang mengikuti program dari pemerintah kita gitu. Jadi obat-obatan tersebut dapat diakses secara gratis, kemudian diberikan secara berkala. Nanti pasiennya akan kontrol kembali saat obat habis. Jadi kita akan pantau apakah obat ini cocok dengan pasiennya atau dia mendapatkan penyakit penyerta lainnya selama pengobatan atau dia mendapatkan efek samping dari obat-obat yang sudah dikonsumsi tersebut. Jadi bisa jadi bahan evaluasi kita untuk pemilihan obat yang memang lebih aman untuk pasien tersebut. Gitu. Baik, biasanya berapa yang mungkin dokter pernah tangani, berapa banyak penyakit penyerta yang diderita oleh pasien AIDS? Kalau untuk penderita AIDS sih ada beberapa macam, paling banyak sih mayoritas itu HIV dengan TBC gitu. Oke, itu yang paling sering terjadi. Benar, ya? walaupun ya penyakit-penyakit yang akan muncul pada pasien-pasien dengan HIV itu sangat beragam gitu karena memang seluruh sistem imunnya itu sudah semakin menurun. Jadi beberapa penyakit itu akan dapat dengan masuk dengan mudah gitu. Bisa saja infeksinya di otak, bisa infeksi jamur yang di lidah sampai kerongkongan, kemudian infeksi paru, selain TB paru juga bisa pneumonia radang paru-paru dengan jenis kuman yang berbeda, disebut pneumocystis ya. Jadi itu kuman yang berbeda, kemudian juga dapat menginfeksi saluran cerna, jadi banyak macamnya. Infeksi kulit, banyak macamnya. Jadi gitu. banyak ya Benar. penyakit penyertanya. Tapi Karena memang sistem imunitasnya itu sudah benar-benar turun gitu. Jadi berbagai macam penyakit akan dengan mudah masuk. Baik, nah dok, berkaitan tidak sih AIDS ini dengan pengobatannya dengan usia? Apakah yang lebih muda akan lebih sedikit symptoms-nya, lebih mudah juga untuk istilahnya diperbaiki kualitas hidupnya? Apalagi kalau kita lihat kan anak-anak kan imunnya katanya baik gitu ya, akan lebih mudah juga nih mereka tidak punya penyakit penyerta lebih banyak. Atau justru karena anak-anak ini sudah lahir dengan AIDS atau HIV, imun dia juga sudah tidak ada imun yang sudah prima dari seorang anak. Gimana nih dok? Kalau Berkaitan nggak sih misalnya- usia dengan AIDS ini? Oke, kalau misalnya untuk pengobatannya sebenarnya kurang lebih sama, hanya ditentukan dari dosis dan jenis obatnya. Tapi kalau misalnya prinsipnya tetap akan sama. Kita mengurangi kemungkinan imunitas tubuhnya semakin menurun, jangan sampai jatuh ke AIDS, dan mengurangi kemungkinan dia dapat menularkan ke orang lain. Kalau untuk berdasarkan usia, tentu anak yang mendapatkan profilaksis saat dia lahir dan sudah rutin untuk mengkonsumsi ARV dibandingkan dengan anak yang menderita HIV yang tidak dapat terapi sama sekali, tentu imunitasnya sangat berbeda. Sangat berbeda Gitu. Dibandingkan dengan usia produktif, karena kasus HIV AIDS itu kan angka terbanyak itu kan memang di pasien-pasien yang usianya masih produktif gitu. Jadi memang kurang lebih sedikit berbeda secara imunitasnya, tapi ya prinsip penanganannya tetap akan sama. Oke, prinsip dan penanganan akan tetap sama. Jadi bukan bermasalah tentang usia berapa, tapi penanganannya secepat dan setepat apa. Itu yang akan mempengaruhi kualitas hidupnya gitu ya. Benar. Dok ya. Oke, nah dok, kalau bicara tentang tadi ibu hamil kan, dokter juga sudah menjelaskan nih bahwa bisa kok
bisa tidak menularkan pada si anak, asalkan memang screeningnya juga jelas, lalu pemberian obat juga jelas. Tapi kan banyak orang yang berpikir, aduh kalau minum obat selama hamil itu kan bahaya buat anak, obat-obatan tertentu gitu ya. Nah ini kan juga jadi bingung nih, banyak yang akhirnya nggak mau berobat juga atau nggak mau jujur gitu ya. Nah sebenarnya si ARV ini akan berpengaruh nggak sih pada perkembangan janin bayinya? Oke, kalau untuk screeningnya sih sampai saat ini itu aksesnya sudah sangat mudah ya. Bukan hanya di level rumah sakit atau di lab, bahkan di puskesmas sekalipun Sudah saat ada screening itu ya? screening secara cepat ya untuk mengetahui memang pasien itu punya antibodi atau antigen HIV di dalam tubuhnya gitu. Semakin cepat kita tahu saat dia belum ada gejala yang lebih lanjut, maka semakin mudah untuk mengobatinya, semakin mengurangi resikonya gitu, karena dia akan mendapatkan ARV dengan lebih cepat. Kalau misalnya apakah obat ARV itu ada efek sampingnya pada janinnya, nah saat memeriksakan dirinya pasien harus kasih tahu kalau memang selama pengobatan itu pasien sedang lagi hamil gitu. Jadi akan dipilih jenis-jenis obat yang memang akan lebih kecil efek sampingnya terhadap janinnya gitu. Oke, jadi memang sebenarnya screening sudah mudah nih dimanapun ya, vaskes, bahkan vaskes pertama saja sudah ada screeningnya, dan ini sudah jadi kayak suatu pemeriksaan yang lazim juga untuk para ibu hamil, jadi jangan sampai terlambat begitu ya Dok. Oke, sebelum kita lanjut lagi ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram dari @naila. Pertanyaannya, pagi Dok, teman dekat saya baru-baru ini dinyatakan AIDS. Sebelum itu kami sering makan dan minum bersama. Apakah saya perlu periksa kondisi kesehatan saya ke dokter? Lalu bagaimana cara aman bersosialisasi dengan teman pengidap AIDS? Oke, jadi punya teman sahabat mungkin dekat gitu ya, sering bergonta-ganti alat makan, sedotan, sendok gitu. Tiba-tiba temannya AIDS. Takut nih Dok, boleh nggak sih ada kekhawatiran dan memeriksakan diri? Oke, kalau untuk interaksinya sekedar bergonta-ganti alat makan sebenarnya kemungkinannya agak kecil. Tapi apabila memang ingin memeriksakan diri ya silakan saja. Screening awal itu kan memang sangat penting, tapi kemungkinannya sangat kecil. Tapi jika memang dia berniat untuk screening ya silakan saja, itu dipersilakan, tidak ada masalah gitu. Karena ya kita juga tidak tahu selama ini selain interaksinya secara gonta-ganti alat makan mungkin ada interaksi yang lain juga. Nah gitu. itu yang harus ditanyakan. Nah untuk interaksi dengan pasien yang menderita HIV/AIDS ya sebenarnya sama seperti interaksi kita, bagaimana interaksi kita dengan orang-orang normal lainnya. Karena memang media penularannya itu kan khusus gitu ya, dari cairan tubuh saja. Tapi kalau misalnya memang dengan interaksi biasa, berbicara, duduk bareng, berenang bareng misalnya, itu ya bukan tidak dapat menularkan HIV/AIDS itu kepada orang lain. Oke, gitu. Menarik sih. Tapi kan kalau tadi dokter bilang sendiri ya, ini jadi pertanyaan dan saya penasaran juga. Bisa jadi salah satu simptomnya adalah jamur yang ada di lidah pasien gitu ya. Nah, kalau memang tidak menularkan AIDS-nya atau HIV-nya, apakah masalah jamur di lidah itu bisa tertular juga dari alat makan atau ya tadi air liur? Kemungkinannya agak kecil sih Tetap sebenarnya. juga kecil ya. Memang masih ada tapi kemungkinannya agak kecil sih ya. Karena memang orang-orang dengan yang jamuran di lidah itu bukan hanya pada penderita HIV saja ya. Bisa saja pasien-pasien lain juga seperti itu. Pasien-pasien dengan HIV/AIDS juga gejalanya kan bukan hanya dengan jamuran di lidah saja, dia pasti dengan gejala-gejala yang lain juga, penyertanya juga yang memang mengarah ke HIV/AIDS. Kecuali memang penyakit penyertanya memang penyakit menular seperti TB, itu kan memang harus dikhawatirkan ya. Jadi kalau yang lainnya tadi Mbak Naila mungkin ya boleh aja sih untuk antisipasi screening, mungkin ada hal-hal lain yang bisa diketahui dengan screeningnya. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa karena penularannya bukan pada titik tersebut. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya,
Kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang HIV dan AIDS, bagaimana mencegah, mengobati dan menghadapinya. Nah, kita juga masih buka line telepon kita untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin bertanya tentang tema kita hari ini di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama Dr. Hendra Atmajaya dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Oke, tadi kalau kita bicara tentang AIDS memang udah banyak nih simptomnya, gejalanya, dan bahkan kalau banyak orang yang ketika di diagnosa gitu ya sudah tegak dan ini merasa, aduh hidup saya nih udah gak lama lagi nih, hancur gitu ya. Apakah memang separah itu atau sebenarnya panjang kok harapan untuk pasien dengan AIDS? Oke, masih ada kemungkinan untuk ya walaupun sudah terdiagnosa dengan HIV atau AIDS juga bukan akhir dari segalanya ya. Jadi masih jika mendapatkan terapi ARV bersamaan dengan gejala-gejala penyakit yang menyertai ya masih ada kemungkinan untuk meningkatkan masa hidupnya, lifespan-nya. Jadi dia dapat beraktivitas seperti layaknya orang normal lainnya. Jadi kualitas hidup bisa meningkat tetap benar. ya? Jadi dia masih dapat beraktivitas seperti biasa ya dengan obat-obatan tersebut ya meskipun konsumsi obatnya memang harus seumur hidup. Jadi ketika kalau misalnya dia berhenti minum obat kan ada kemungkinan virusnya itu bakal lebih resisten, bakal lebih kebal. Jadi dia akan memperbanyak diri lagi gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita konsumsi secara kontinu, ya kita kontrol sesuai dengan jadwal, maka ya produktivitas kita akan seperti layaknya orang normal lainnya gitu. Selain mengonsumsi obat secara disiplin dan rutin gitu ya dan memeriksakan diri secara berkala, ada tidak hal-hal yang memang harus kita lakukan selama kita menjalani hidup gitu ya, bersosialisasi, lalu mungkin rutinitas sehari-hari, pola hidupnya ada yang memang berubah drastis tidak dari seorang pasien AIDS? Kalau misalnya pola hidupnya sendiri sih ya disarankan tetap pola hidup sehat sama seperti orang normal lainnya gitu. Sambil mengkonsumsi ARV tersebut ya mencegah juga lebih ekstra hati-hati juga dalam pencegahannya ya pakai masker saat keluar rumah. Jadi ya kemungkinan untuk terinfeksi penyakit yang lain itu kan juga lebih kecil jadinya kemungkinannya gitu. Kalau untuk aktivitasnya sendiri sih sama saja seperti yang lain gitu. Jadi menghindari adanya mungkin ya kita kemungkinan terpapar penyakit gitu ya. Benar. Kondisinya juga pastinya nggak nyaman. Nah kalau kita bicara tentang terpapar, ini kan juga baru-baru ini pastinya orang-orang dengan penderita AIDS juga sangat khawatir dengan COVID gitu ya. Nah walaupun nih COVID mereda, naik turun lah, timbul tenggelam, ini sebenarnya masih harus tetap diwaspadai nggak sih? Karena kan banyak orang yang juga sudah enggan menggunakan masker. Untuk pasien dengan AIDS, apakah sebenarnya ini masih menjadi momok yang harus terus dijaga? Sebaiknya tetap dipakai sebagai pencegahan ya. Jangan sampai pasien dengan AIDS itu ya malah juga terinfeksi dengan infeksi yang lain. Jadi disarankan sebaiknya tetap akan dipakai terutama apabila aktivitasnya di luar ruangan gitu. Walaupun sampai sekarang memang pemerintah saat ini kan sudah mencabut kebijakan untuk penggunaan masker ya lebih renggang daripada sebelumnya awal-awal pandemi. Tapi untuk pasien dengan HIV AIDS sih tetap sebenarnya disarankan untuk pencegahan supaya jangan sampai infeksi karena kan memang COVID itu akan lebih ekstrim gejalanya kalau misalnya memang imunitas pasien tersebut memang lemah gitu. Betul sekali, ditakutkan justru akan ada perburukan juga pada kondisinya gitu ya. Nah dok, kalau kita bicara tentang seseorang dengan penyakit gitu ya, penyakitnya apalagi kronis gitu, penyakit yang berat, ada ketidakmampuan seseorang untuk melakukan berbagai hal secara optimal. Apakah ini juga dirasakan pada penderita AIDS? Misalnya dia jadi cepat lelah, dia nggak bisa nih di luar ruangan atau terpapar sinar matahari lama, atau ada hal-hal yang perlu dihindari dari pasien AIDS. Oke, kalau misalnya sudah sampai stadium lanjutan sih tentu badan tidak sefit biasanya ya. Ya jadi produktivitasnya pasti akan lebih menurun dibandingkan saat sedang fit gitu ya, bukan dalam stadium lanjutan ke AIDS-nya gitu. Jadi ya kalau untuk hal-hal yang dihindari sih dicegah supaya jangan sampai penyakit yang lain malah masuk lebih banyak ke dalam tubuh kita karena sistem imunitas tubuhnya itu yang memang sedang lagi lemah gitu. Baik, jadi dari pola hidup harus tetap sehat, lalu juga memang juga paling tidak pastinya tidak sefit orang lain, mungkin mudah lelah, mungkin mudah lebih cepat
nggak nyaman gitu dalam kondisi-kondisi yang mungkin panas atau terlalu dingin. Dan ya itu dia, menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan adanya paparan virus atau bakteri ya pada kesehatan pasien tersebut. Ada tidak sih makanan yang memang dianjurkan atau memang cukup makanan yang bernutrisi yang sama seperti orang lainnya? Oke, prinsip dari nutrisi sih kurang lebih sama. Yang penting seimbang, bukan harus di-cut bagian yang mana, misalnya dia cut sama sekali tidak konsumsi karbo, tidak konsumsi lemak sama sekali. Prinsip yang paling utama itu ya seimbang. Dengan porsi proteinnya itu ya memang harus diutamakan gitu, karena ya memang menyangkut selain untuk perkembangan jaringan-jaringan tubuh kita ya salah satunya untuk memperkuat imunitas tubuh kita juga. Gitu. Oke, jadi protein memang menjadi satu hal yang harus diutamakan karena ini bisa membantu imun tubuh seseorang gitu ya dok ya. Dan kalau kita lihat makanannya harus kayak gimana sih, sebenarnya makanan yang seimbang yang memang sama dengan ya orang lainnya gitu ya. Ada sayur, nasi atau karbo lainnya gitu ya. Dan protein yang juga protein baik, protein tinggi yang bisa membantu support imun tubuh seseorang. Pada stadium berapa sih seseorang memang sudah harus sepertinya saya nggak bisa beraktivitas lagi nih daripada saya banyak sekali terpapar dari kondisi atau bakteri atau virus dari luar? Tentu pada stadium yang lanjutan, pada yang AIDS, kalau misalnya dari awal siklus inkubasinya itu saat pertama kali dia baru mendapatkan paparan virus HIV, gejalanya ya flu-like syndrome tadi yang di awal 1-2 minggu. Kemudian setelah sembuh dari itu 2-10 tahun masih ada kemungkinan dia tidak ada gejala sama sekali. Di screening juga masih ada kemungkinan negatif. Okay. Nah, tergantung imunitas dari individu tersebut. Kalau memang imunitasnya semakin cepat turunnya, ketika imunitasnya itu semakin lama semakin turun, maka viral load itu juga akan ikut naik gitu. Jadi berseberangan ya, viral loadnya naik, imunitas turun, maka ya semakin rentan tubuh itu gitu, karena memang sel darah putihnya sendiri itu sudah tidak mampu lagi untuk melawan hal-hal benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh itu gitu. Jadi dalam stadium sudah sampai dengan stadium AIDS ya itu sudah harus aware, sudah harus hati-hati sekali, gitu. bahkan sudah mungkin akan banyak hal yang menjadi tantangan, tapi tidak menutup kemungkinan bisa dengan kualitas hidup terbaik selama pengobatannya tepat dan juga disiplin. Terima kasih banyak dok, semoga kita beri semangat untuk teman-teman ODA agar tetap semangat dan dengan kualitas hidup terbaik bisa menjalani hari-hari ya. Betul. Terima kasih sudah datang di Bincang Terima Sehati. Oke pemirsa, bagaimana tips dari dokter kita semua sudah dicatat, semoga ini berguna untuk Anda. Saksikan terus Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di DAI TV. Sampai jumpa.